iman, mereka punya niat tidak sama dengan kau punya niat. Kalau kau punya niat, orang juga tahu. Kalau orang berakal tahu niatnya, maksudnya, tujuannya apa, tahu. Banyak tujuan. Satu aja saya kasih contoh, syuhroh. Tujuannya pengen dikenal. Sebelumnya siapa yang kenal Bin Salman? Nggak ada yang kenal kan? Makanya ada pepatah Arab begini, kalau kalian pengen dikenal, ya, pengen dikenal sama seluruh jazirah Arab, kalau pengen dikenal gampang, kencing sumber Zam-Zam, kencing langsung dikenal kalian. Kami Ba'alawi Zam-Zam iman sampai kencing sumber itu. Bang. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Inilah yang banyak marga-marga pan-pan yang sampai ke Nusantara. Hai, Bahar Semit. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Bahar, kamu hakim bukan, ulama bukan, MUI bukan, kamu ini ngajak-ajak dari kiri ke kanan. Lucu banget. Yang saya tahu, Ang Deddy Mulyadi bikin patung itu untuk melestarikan seni budaya Sunda, Jawa Barat khususnya, agar cinta seni, agar tidak melupakan seni budaya yang memang harus dilestarikan. Ya, saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak berniat membuat patung itu untuk menyesatkan umat, untuk disembah, nggak mungkin. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mau ngadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia,
Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad seperti biasa berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Yang percaya sama mereka, ngikutin mereka, mudah-mudahan di akhirat insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Tapi yang percaya sama Imat, sama Fuad Pleret, sama Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama dia. Lu bayangin seremnya tuh dikumpulin sama Gufron. Gak usah ribet-ribet, kita almarhumah aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Di mana Anda berada, di situ nanti golongan Anda di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu Anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Arifun jahilun afdal min sab'ina alim." Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kan ngomong gak bener itu.
Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Orang ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan, betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya benar? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Jangan kau punya mulut Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah.
Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau ada habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Romai Rama, saudara. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batuk. Awas, jangan. Udah tua kau tanah pakai main fitnah. Betul. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti. Ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik.
Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku suriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad, seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya, kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. Tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah, tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para Habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golf.
gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah. Kitabnya bukan kitab nasab, nah, kitab tasawuf, kitab khurafat-khurafat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu, hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Iya, bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong, karena kan dari langit di atas banyak yang lihat, harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Ba'lawi ini Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Faqih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Faqih Muqaddam ini.
Teu aya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja. Nggak ada itu tulisannya pakai muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu. Tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Faqih Muqaddam iya ente disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada tapi dia bukan siapa-siapa. Jadi di abad 10 dikatakan Ubaid punya anak, Ubaid adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudhu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'lawi ini ngaku turunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Orangnya masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Yang bongkar sendiri orang yang jarang nangis-nangis itu. Sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali? Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA sebelum koar-koar di atas mimbar
didakwa sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.